Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bertemu ya lewat online. Jadi, kapan-kapan mungkin kalau ada waktu kita bisa tatap muka, tapi nggak bisa banyak ya, ruangannya dibatasi. Ya, hari ini kita akan bahas materi yang melanjuti sedikit yang minggu lalu. Minggu lalu sudah saya kasih soft skill mengenai cara menggunakan balance scorecard, kemudian cara menggunakan Malcolm Baldrige model ya. Hari ini kita akan masuk ke materi bagaimana melihat pedoman apa saja yang digunakan pada tata kelola sistem informasi. Jadi pedoman, kemudian panduan atau dalam bahasa Inggris kita sebut guidance ya. Apa saja, jadi kita tidak bisa sembarangan, kita gunakan beberapa model, nanti ada juga model guidance ini yang sudah diterjemahkan menjadi standar dari audit sistem informasi, ada juga. Tapi saya tidak ceritakan ke sana, nanti kita masuk ke tata kelolanya saja dulu. Sistem informasi. Oke, kita akan lihat apa saja yang menjadi panduan tersebut. Nah, sebelum ke sana, mungkin ada yang bertanya, ini saya pernah ceritakan di mata kuliah manajemen sistem informasi. Apa saja contoh sistem informasi yang tidak terkelola? Jadi kalau kita bicara terkelola dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga minggu lalu, sebenarnya yang sistem yang tidak terkelola itu seperti apa? Apa ciri-ciri sistem yang terkelola atau yang terkontrol ya? Nah, ini saya kumpulkan beberapa masalah dari hasil survei yang disebut dengan tidak terkelola, yaitu seperti ini ya. Dari sisi infrastruktur, itu banyak sekali yang infrastruktur yang bertumpuk-tumpuk, redundans. Misalkan punya komputer banyak, tetapi speknya kurang dapat dipergunakan. Atau tertidur, yang pakainya sedikit, banyak infrastruktur yang menganggur. Punya WiFi, tetapi yang pakainya sedikit. Atau malah kelebihan speknya. Jadi terlalu bagus ya digunakannya, sehingga kegunaannya hanya buat mengetik, tetapi laptopnya atau komputernya itu kecepatannya sangat tinggi. Misalkan terdiri dari 4 prosesor, i7, wah itu untuk mengetik kelebihan. Kemudian tidak ada perancangan bagaimana kalau infrastruktur ini berubah terhadap waktu ya, berubah terhadap penggunaan. Jika penggunanya semakin banyak, kita tidak mengelolanya dengan baik, maka tidak bisa dipergunakan. Sama seperti kalau kita pakai hard disk, kan semakin lama hard disk semakin bertumpuk datanya, kita tidak kelola dengan baik, akhirnya hard disknya bisa terlalu penuh, bahkan kalau sampai penuh berbahaya. Misalkan kalau pada server itu menggunakan hard disk backup, external backup, kalau kita tidak kontrol atau tidak kelola sampai dia terlalu penuh, maka hard disknya tidak bisa dibaca ya. Ini untuk beberapa jenis hard disk yang di formatnya bukan NTFS ya, misalkan pada MacBook ya, atau pada server-server lain yang tidak pakai berbasis Windows itu, kalau terlalu penuh ya bisa rusak hard disknya. Kemudian sistem informasi yang sudah tidak layak pakai, tetapi tetap dipaksakan. Efisiensinya rendah, penggunaannya tidak memberikan hasil kecepatan yang cukup, layanannya menjadi lama. Nah, ini tetap dipaksakan. Kemudian sistem informasi yang tidak terintegrasi. Banyak yang memasukkan data, tetapi datanya tidak dapat dipakai kembali. Atau terjadi silo, numpuk di server, tetapi saat dibutuhkan oleh departemen tertentu tidak bisa diakses. Data lengkap, tetapi karena pengelolaannya kurang baik, tidak bisa diakses, not available misalkan.
atau bentuk datanya berbeda, sudah sampai capek masukkan data, ternyata tidak dapat diakses. Yang keempat, sistem yang tidak sesuai tujuan bisnis. Tidak ada evaluasi tentang fungsi dan tekniknya. Nanti kita akan belajar yang namanya ISO IEC, jadi yang membuatnya dua asosiasi, standar ISO dan IEC dari Eropa, 25010, silakan nanti googling ya, apa sih 25010 itu. Kalau kita membuat suatu proyek, itu ada evaluasi fungsional dan teknikal. Jadi kalau di perkuliahan secara teori buku-buku mungkin tidak banyak yang bercerita, tapi kalau di lapangan, saya sebagai praktisi biasanya menggunakan ISO IEC kalau kita membuat suatu evaluasi fungsi dan teknik ya. Ini banyak di internet yang bisa cari yang namanya IEC 25010. Kemudian tidak ada pengujian sistem langsung dilemparkan kepada pengguna tanpa diuji, tanpa disimulasi bebannya, tidak dirancang bagaimana penggunaan aksesibilitasnya, kelemahan-kelemahannya ya. Langsung diberikan dengan buku panduan yang saya pikir tidak cukup dengan buku panduan, harus ada simulasi ya. Menggunakan 10 orang, 20 orang bagaimana, kemudian komplainnya dicatat, nanti dibahas ulang. Kan namanya mengelola itu kan harus ada feedback. Kalau kita orang sistem informasi, harus mau bertanya setelah sistemnya dilemparkan apa feedbacknya. Bisa pujian, namanya komplimen, atau bisa juga sesuatu komplain, sesuatu yang tidak disukai. Ya harus kita terima. Nah, feedback ini akan dijadikan sebagai alat buat mengolah sistem ke depan. Kemudian sistem terlalu canggih. Nah ini skill dari yang membutuhkannya tidak mampu. Orang-orang operatornya tidak mampu menggunakan sistem yang terlalu canggih ya, terlalu banyak otomatisnya, juga harus ada pelatihan. Dari sisi proyek, misalkan kita membuat yang waktu layanannya tidak sesuai dengan service level agreement. Misalkan kecepatan dari sistem, kemudian proses awal kita memasukkan data sampai selesai, itu terlalu panjang misalkan. Tidak efektif, terlalu banyak prosedur-prosedur harus diisi, terlalu banyak pertanyaan yang harus diisi, terlalu banyak data yang membingungkan. Nah, sampai suatu proses selesai terlalu panjang. Modul program yang tidak terpakai lagi karena dibuat sporadik. Ini tanpa blueprint, tanpa perencanaan. Jadi kalau buat program tanpa perencanaan ya nggak bisa kita kelola. Misalkan di satu departemen kedinasan ya, itu setiap cabang buat program sendiri-sendiri, tidak ada pedomannya, mau pakai software apa, pakai operating sistemnya apa. Saat terjadi ya tidak bisa kita integrasikan, akhirnya hanya jago di setiap masing-masing cabang. Saat integrasikan ke pusat tidak bisa. Jadi pengelolaan data dari sentral ke bagian desentral tidak bagus ya. Kemudian retensi data. Data yang sudah ada itu menumpuk di server, tidak dipisahkan. Mana data yang sudah tidak dipakai lagi, mana data yang bisa dihapus, mana data yang harus diupdate, tidak dipisahkan. Sehingga tidak ada kontrol data, tidak ada updating, tidak ada backup. Backup juga kalau kita pakai hardware, seperti cerita tadi, kalau backup tidak dikontrol, tiba-tiba external backupnya penuh, data hilang. Karena harddisk tidak bisa terbaca kalau tidak punya sisa byte yang cukup. Misalkan 1 tera, itu harus ada sekitar 150 megabyte tersisa. Buat apa? Ya buat swapping. Kalau tidak ada buat swappingnya, harddisk backup tidak bisa membaca. Butuh 150 mega minimal untuk kalau 1 tera ya misalkan. Ini kan harus dipelajari baik di lapangan maupun di keilmuan kita ya. Kita tidak bisa membuat sistem yang database-nya tidak dapat dipakai, sistemnya tidak available, saatnya menggunakan banyak, berarti bebannya bertambah. Tidak juga bisa menghasilkan kinerja yang baik. Nah itu kita harus mengelola. Jadi IT governance itu banyak sekali ya. Kemudian kalau dari sisi informatika, misalkan sistem yang dengan proteksi yang kurang, bisa ada bug, bisa ada yang menyusup, mengambil data, data menjadi bocor, data leak ya,
ada hacker, ya, rentan. Vulnerabilitasnya itu rendah sekali. Jadi vulnerabilitas itu adalah kemampuan diri sendiri untuk mempertahankan dari gangguan ancaman dari luar. Itu adalah kemampuan diri sendiri, itu vulnerabilitas. Kemudian yang terakhir di sini sistem tidak standar. Jadi tidak memenuhi standar-standar, misalkan tidak ada otomatisasi. Kalau sekarang otomatisasi di manajemen sistem informasi bukan hanya di bagian akunting. Sekarang otomatisasi antar departemen, antara departemen penjualan dengan departemen bagian produksi yang dikenal dengan interdependensi. Jadi bukan hanya akunting, tapi butuh suatu otomatisasi di beberapa departemen. Kemudian tidak ada segregation of duty, jadi seseorang bisa punya kewenangan dari awal transaksi sampai akhir transaksi. Dia bisa membuat kecurangan, bisa memanipulasi data, bisa melakukan fraud, tidak ada yang mengawasi, karena dia punya kemampuan kapasitas dari hulu sampai hilir. Dari awal sampai hilir kan proses peminjaman dia bisa membuka transaksi peminjaman sampai yang mengizinkan juga dia sendiri. Segregation of duty. Mencegah fraud, tidak ada yang kita ketahui bahwa data bisa diubah dengan seenaknya tanpa mengikuti prosedur DFT, tanpa mengikuti prosedur baku. Biasanya di S1 ini kurang diceritakan. Nanti kalau kita praktek di kerja, kita membuat sistem, misalkan membuat sistem absensi, pakai sistem online yang seperti sekarang ya. Sebetulnya sistem sekarang online yang saya buat itu lemah karena orang bisa nitip absen. Nah itu sebetulnya fraud karena dia memasukkan data yang bukan dirinya, itu absen. Tapi kan namanya juga kita kan di zaman offline ini tujuannya kan ilmunya yang kita cari bukan absennya ya. Tapi itu kalau dari sisi fraud ya lemah. Karena orang bisa mengganti-ganti data yang bukan dirinya, mengabsen dirinya. Ya kalau cuma absen nggak masalah, tapi kalau sampai bisa menghapus data absen ya itu bahaya. Kalau cuma nitip absen kan dia cuma menambah seseorang ya, tidak merugikan orang yang ditambahin gitu ya. Nah, tidak punya perancangan life cycle, jadi sistemnya itu tidak memikirkan kapan nanti versi keduanya, patchnya bagaimana. Ini semua kita kelola sebagai orang sistem informasi. Di lapangan ini yang dikelola ya untuk Indonesia ya. Ini yang saya kumpulkan dari kasus Indonesia. Kalau di buku AT Government mungkin berbeda, kalau negara Eropa, negara Amerika berbeda. Tapi Indonesia ini yang sering terjadi. Jadi beberapa sistem yang digunakan buat korupsi itu karena sistemnya tidak standar, tidak memperhitungkan pencegahan fraud dan segregation of duty. Nah, itu juga termasuk sistem yang tidak terkelola dengan baik. Ya. Jadi banyak juga pekerjaan seorang sistem informasi ya. Ini semua saya berikan kondisi hasil dari saya sebagai praktisi dalam mengolah sistem informasi. Ya. Menarik juga karena nanti setelah S1 ini lulus, nah ini banyak sekali diketemukan di lapangan. Maka saya ceritakan dari sekarang supaya tidak kaget, apalagi kalau ada yang mau magang ke perusahaan dan nanti tidak akan kaget-kaget ada hal-hal seperti ini. Nah, kembali ke panduan apa saja yang digunakan. Ini banyak sekali panduan yang digunakan. Saya tidak suruh menghafal ya. Jadi kalau kita nanti bekerja di bidang IT governance, biasanya kita jadi IT manager, itu biasanya panduannya itu yang paling sering sekarang dipakai adalah COBIT. Control Objective for Information and Related Technology. Sekarang sudah sampai COBIT 2019. Hari ini kita akan coba belajar di COBIT yang keempat dulu ya. Berapa orang yang sudah pernah dapat COBIT? Coba angkat tangan. Berapa orang yang sudah pernah dapat COBIT? Atau kebalikan, berapa orang yang belum tahu COBIT? Berapa orang? Coba raise hand. Berapa? Belum tahu, Pak. Oh, belum Belum tahu tahu, ya. Pak. Oke. Belum Saya tahu, Pak. ceritakan. Jadi, Belum, yang Pak. saya ajarkan di mata kuliah ini semuanya sebetulnya sudah saya rangkum ya, yang praktis-praktis langsung dipakai. Jadi kalau ada teori tidak akan panjang-panjang teorinya, jadi kita simple tapi terpakai daripada teori terlalu panjang.
Kalau terlalu panjang biarlah itu buat S2 lah, mereka lebih detail dibandingkan S1 ya. Ini juga yang namanya standar guidance, ini juga sudah saya rangkum. Sebetulnya banyak sekali standar guidance-nya, tidak ada ISO yang tidak saya masukkan, juga itu termasuk beberapa standar. Mengapa pakai standar? Yaitu sekarang adalah suatu kewajiban kalau kita mengelola harus pakai standar. Nah, COVID tadi ini kita akan pelajari, saya juga kasih Excel-nya, nanti kita akan belajar sama-sama Excel-nya, pelan-pelan ya. Nah, standar yang paling sering digunakan adalah standar pertama dari Australia, kan kita banyak kerjasama sama Australia, itu standar mengenai corporate governance. Jadi perusahaan yang banyak menggunakan IT, ya. Corporate Government of Information and Communication Technology, misalkan Telkom itu menggunakan corporate governance. AS 8015 tahun 2005. Kemudian COVID nanti ini merupakan beberapa kontrol. Kemarin kita belajar kontrolnya dari balance scorecard ya dan Malcolm Baldrige. Nah sekarang strategi kontrolnya atau kontrol objektif atau sebenarnya strategi objektifnya kita pinjam dari COVID ya. Makanya kalau lupa lihat lagi di Excel-nya itu ada namanya strategic objektif ya. Kalau di COVID namanya bukan strategi objektif, tapi kontrol objektif. Sasaran kontrol atau sasaran strategi sama aja ya. Karena kita belajar strategi di ilmu IT governance dan tidak belajar strategi di ilmu manajemen sistem informasi ya. Kemarin saya ulang-ulang supaya ingat terus. Kemudian ada ISO IEC 3850 tahun 2008. Ini juga mengenai tata kelola. Panduannya apa saja, kemudian bagaimana melindungi data yang penting pada perusahaan yang profit maupun tidak profit ya, bagaimana supaya mengolah dengan efektif dan efisien itu seperti apa. Beberapa ISO tentunya berbayar, nggak bisa sembarangan dilihat ya. Nanti kalau saya punya ISO ini saya bagikan di Classroom Google supaya tahu ISO itu apa. Cara makainya seperti apa ISO. Nah, pertanyaannya kenapa kita butuh guidance? Sebelum saya masuk ke ISO yang lain, kenapa butuh guidance atau ISO? ISO atau guidance ceritanya itu merupakan kumpulan semua kejadian, baik yang sudah terjadi di perusahaan kita maupun yang belum pernah terjadi. Jadi kalau kita belajar ISO itu kumpulan semua perkara-perkara yang ada di bidang itu. Jadi kita bisa memprediksi yang belum terjadi. Biasanya ISO banyak digunakan di manajemen risiko, karena kita mengolah risiko-risiko yang belum pernah dihadapi. Jadi namanya standar atau baik dari ISO atau IEC atau dari AS Australian Standard, ISO Australian Standard, itu isinya semua perkara-perkara yang mungkin terjadi di bidang itu. Misalkan untuk bidang security yang sekarang dipakai itu adalah ISO IEC 27001. Kalau zaman saya kuliah itu pakainya yang ISO IEC 17799 sama yang BIS ya. Yang BS 7799. Sekarang sudah tidak dipakai. Indonesia menggunakan keluarga dari 27.000. Ada 27.001, 27.4. Isinya adalah ISO mengenai perancangan keamanan, mengevaluasi keamanan, dan menilai dari suatu perancangan sistem keamanan sistem informasi ya. Jadi keluarga 27.000 dipakai di standar keamanan sistem informasi Indonesia sejak tahun 2018. Ya dipakai. Jadi kalau di sini ada yang jadi auditor, menggunakan yang itu. Perbankan sebagian besar itu mempergunakan ISO 27001. Kemudian ada juga namanya Information Security Management Maturity Model. Ini model mengenai melihat bagaimana kesiapan dari suatu sistem informasi menangani keamanan sistem informasinya. Kemudian ada ITIL, dibacanya IT Infrastructure Library. Ini merupakan infrastruktur yang berhubungan dengan layanan. Jadi isinya IT Infrastructure Library itu adalah konfigurasi IT yang paling bagus untuk memberikan layanan yang paling tepat. Itu ada proses mencari layanan apa yang tepat, perancangan, kemudian standar layanan, sampai kepada penilaian layanan. Jadi di dalam IT Infrastructure Library itu ada ITSM, IT Service Management. Di khusus mengenai layanan. Ada juga file IT, ini adalah tentang mencari nilai-nilai yang berguna. Nilai itu misalkan nilai kualitas, informasi, cara mendapatkannya bagaimana sih.
bagaimana supaya konsisten menghasilkan kecepatan bandwidth yang tinggi. Nah, semua value-value IT yang bernilai bisnis itu ada di file IT. Nah, file IT ini biasanya sudah digabungkan di dalam COBIT. Jadi COBIT itu yang keempat dan kelima sudah ngambil dari ilmunya file IT. Karena perusahaannya sama, keluarga dari grupnya ITGI. IT Government Institute, jadi satu grupnya. Mereka tinggal mentukarkan data saja. Oke. Nah, sekarang saya mau cerita tentang COBIT. COBIT pada zaman awal ditulisnya C-nya besar, O-nya B-nya kecil, kemudian IT-nya besar. Jadi pada zaman COBIT dulu itu dituliskan seperti ini. Kalau zaman sekarang dituliskannya semuanya besar. Mengapa? Karena singkatannya Control Objective for Information and Latent Technology. Ini berupa suatu kerangka kontrol dari tata kelola. Maksudnya kerangka ya supaya jangan ada yang terlewatkan. Jadi kalau yang namanya kerangka, ISO, itu supaya kalau kita membuat suatu tata kelola, jangan ada yang terlewatkan. Dibagi-bagi bagian mana gitu supaya mengingatkan. Prinsipnya sama seperti balance scorecard supaya ada bagian-bagian yang tidak terlewatkan. Kalau terlewatkan, kalau di balance scorecard namanya tidak balance. Kalau di dalam ilmu tata kelola, di bagian COBIT namanya tidak terkontrol. Sama aja ya. Jadi supaya kita mengelolanya itu holistik, semuanya dikelola gitu. Jangan sampai ada yang kurang. Kalau di balance scorecard namanya unbalance, kalau di COBIT namanya uncontrol. Gitu ya. Nah, COBIT ini tujuannya untuk menjamin semua sumber daya IT ini selaras dengan sasaran bisnis. Tentunya sudah saya ceritakan zaman sasaran bisnis itu tidak semuanya bisa kita kejar ya. Apalagi kalau di Indonesia itu sasaran bisnisnya kadang-kadang suka curang, suka ingin mencurangi data. Nah, itu kan kita tidak ceritakan yang itulah. Kalau COBIT menceritakan yang mengejar nilai, akurasi, ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mengganti data gudang supaya kelihatannya lebih baik data gudangnya, kalau ada audit datang lebih bagus. Nah, itu tidak termasuk yang itu tidak termasuk kepada sasaran bisnis yang harus dikejar oleh orang IT. Orang IT punya etika lah. Itu. Meskipun sekarang saya sudah dengar dari beberapa auditor di Indonesia banyak sekali jenis-jenis penipuan yang memaksa orang IT untuk merelakan etikanya gitu kan, kasihan juga ya. Kemudian ada risiko IT. Risiko IT itu yang berhubungan dengan infrastruktur IT ya. Jadi dari backup, kemudian dari layanan, ya, availabilitas ya. Dan hasil-hasil yang diperoleh dari keuntungan kalau kita menginvestasikan IT. COBIT yang pertama, yang COBIT keempat itu ada 34 proses. Jadi proses itu dibagi-bagi jadi 34, kemudian kontrolnya ada aktivitasnya 318 aktivitas. Nanti kalau sempat saya kasih COBIT handbook aslinya dalam bahasa Inggris ya. Simpan aja. Kalau nggak dipakai nggak apa-apa. Mungkin kalau lagi tugas akhir atau nanti kerja dipakai. Simpan aja, saya kasih nanti COBIT yang 4, kelima, dan yang 2019 ya. Sekarang hari ini COBIT 4 dulu. Jadi sabar, saya nggak langsung loncat ke 2019. Bagaimana proses, bagaimana aktivitas, nanti saya akan ajarkan pelan-pelan sedikit demi sedikit. Saya akan ajarkan bagaimana kerangka kontrol secara internal. COBIT ini yang pertama, dari COBIT ke-1 sampai ke-3, isinya itu ada 3. Ada 3 orang yang memperhatikan, yaitu pengelola, manajer atau manajemen, yang menyeimbangkan di sini ya, proses manajemen, investasi, ya pokoknya orang manajer lah. Gitu. Kemudian dan pengguna yang memakai sistem, dan auditor. Auditor ini mungkin yang lebih jeli ya, mengamati. Audit somasi itu tidak mengecek kesalahan, tetapi justru dia memberikan review atau pesan atau advice. Jadi kalau kita belajar nanti di mata kuliah auditor somasi tidak seperti audit finansial yang mencari bukti temuan. Kalau somasi itu mencari apa yang tidak sesuai dengan perancangan awal. Apakah layanannya kurang, atau tidak sesuai dengan kerangka kerja, tidak sesuai dengan enterprise arsiteknya. Nah, auditor itu akan memberikan saran.
Jadi ada yang mengelola, manajemen, sementara manajemen dan IT governance masih belum terpisah pada awalnya. Jadi seorang manajemen operasional sampai bagian yang middle management, kemudian ada pengguna dan ada auditor. Ini yang terlibat di dalam COVID. Nah, ini sejarahnya. Tahun 96 muncul COVID yang disebut dengan cara mengaudit sistem informasi atau audit IT. 98 muncul yang kedua, muncul istilah kontrol. Jadi apa saja yang harus kita lakukan diambil di sini dari kontrol kemarin yang dari balance scorecard, kemudian Malcolm Baldrige, kontrolnya apa saja, sasaran kontrolnya atau sasaran strategisnya. Tahun 2000 muncul yang namanya COVID ketiga. Ini berisi mengenai manajemen operasional bagian bawah ya. Jadi muncul mata kuliah manajemen informasi itu munculnya tahun 2000 sebetulnya yang paling pasti ya. 2005 COVID keempat. Nah isinya ditambah dengan tadi file IT dan disk IT tahun 2009, jadi berkembang terus isinya. Kemudian belum banyak perubahan. Tahun 2012 muncul COVID yang kelima, Governance of Enterprise IT. Ini merupakan COVID yang berisi mengenai bagaimana mengassessment suatu tata kelola. Nah, COVID 4 sama COVID 5 ini sepertinya dipengaruhi oleh satu perusahaan besar, yaitu namanya CMMI, ya. Control Maturity Model. Jadi, dia merupakan suatu pemodelan dari pengontrolan sistem industri. Yang 2005 ini mengontrol kesiapan dari suatu sistem informasi untuk mengelola. Jadi sudah siap atau belum, ini dikenal dengan maturitas. Sedangkan 2012 itu mengassessment. 2011 muncul lagi, masih baru, ini disebut dengan Enterprise Governance of IT. Ini membahas mengenai bagaimana dasar-dasar kita menyesuaikan dengan bentuk dari perusahaan. Dari perusahaan kecil, perusahaan besar itu bisa. Dulu pada COVID 4 dan COVID 5, mereka, para bos-bos itu merasa khawatir kalau menerapkan COVID, karena takut biaya penerapannya lebih mahal daripada keuntungan yang dia peroleh, karena terlalu besar dan terlalu luas bahasannya. Nah, di COVID 2019 kita rampingkan, nanti beberapa kontrol yang untuk perusahaan kecil itu akan lebih sedikit. Kemudian dasar-dasar kita mengontrol, diceritakan untuk perusahaan apa, mengapa harus pakai kontrolnya apa, gitu. Jadi 2019 lebih efisien. Bentar, apakah ada pertanyaan lewat WhatsApp? Kalau tidak ada, oke. Jadi saya sambil cek, kalau ada pertanyaan silahkan raise hand ya. Kalau ada yang mau ditanya, saya sambil ngecek. Nah, COVID yang akan kita pelajari hari ini langsung loncat ke COVID 4. Yang 1, 2, 3 itu sebetulnya sudah ada di dalam COVID 4. COVID 4 termasuk COVID yang paling cocok kalau bagi pemula. Jadi ilmu ini tidak diajarkan di mata kuliah prodi lainnya. Jadi kita harus cukup berbangga di informatika nggak diajarkan COVID, di teknik komputer tidak diajarkan, komputerasi akuntansi juga tidak diajarkan. Mengapa? Karena lulusan dari informasi itu targetnya adalah menjadi IT manager dan senior manager untuk bidang IT. Jadi mereka tidak perlu diajarkan seperti ini gitu. Nah, dasar dari COVID pertama dimulai dari atas, yaitu bisnis butuh apa. Kemudian dari bisnis butuh itu kita harus mengajukan apa sumber dayanya. Dari sumber dayanya IT resources, kita mengajukan prosesnya itu apa. Dan dari proses tersebut akan menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi perusahaan atau enterprise information. Nah, inilah yang akan dikelola di sini. Biasanya yang paling sering jadi masalah di bagian akhir. Karena informasi yang dihasilkan dari satu sistem itu kadang-kadang tidak selamanya sesuai dengan nilai bisnis. Kita semua dengan baik. Atau setelah satu siklus, ada yang berkurang. Misalkan ada satu informasi yang tidak sesuai nilainya. Apakah nilai akurasi, nilai tepatnya waktu, atau nilai data yang informasi yang dibutuhkan tidak sesuai. Ya.
Mengapa tidak sesuai, nanti kita akan lihat kesalahannya ada di mana, apakah di IT resources atau di IT proses. Nah, di mana kesalahannya kita bisa tahu dengan cara melihat kontrol mana yang kurang terpenuhi. Seperti di balance scorecard kita bisa tahu kontrol mana yang tidak balance atau yang tidak terkontrol ya. Itu prinsip dasarnya dari COVID 4.1. Apakah ada 4.0? Ada. Tapi 4.1 itu sudah digabung dengan file IT dan IT risk atau risk IT. Jadi 4.1 sudah dimodif, isinya 4.0 ditambah file IT dan IT risk. Ini saya bandingkan kalau minggu lalu kita bahas mengenai balance scorecard ya. Ini merupakan tujuan dari bisnis ya. Ada finansial, tujuannya buat apa. Kemarin minggu lalu sudah saya ajarkan, ini tujuan dari bisnis. Nah, ini akan dijadikan dasar untuk menentukan requirement atau kebutuhan bisnis. Misalkan finansial itu butuhnya namanya return of investment. Kapan balik modalnya, kalau istilah sehari-harinya ya, punya beli server, untungnya apa dari beli server gitu ya. Karena owner suka ingin tahu, dia sudah keluar uang, sudah mengeluarkan total cost ownership, keuangan yang berhubungan dengan kepemilikan, ingin tahu berapa return of investment. Yang tadi masalah optimalisasi misalkan. Kemudian kalau dari sisi customer, misalkan kita ingin meningkatkan layanan kepada customer, itu tujuan bisnisnya. Internal perspektif, ingin membuat suatu sistem yang otomatisasi bukan hanya di bidang akuntansi, tapi di antara setiap departemen ya. Ini meningkatkan bisnis proses, mengurangi biaya-biaya yang tidak penting, ya, seperti itu. Kemudian dari sisi pertumbuhan, ingin supaya pertumbuhannya bisa berinovasi, jangan itu terus ya, bisa menambah uang, nambah profit, bisa menjadi yang terdepan. Nah, itu tujuannya. Nah, tujuan ini menjadi business requirement. Setiap tujuan, setiap tahun bisa berbeda. Nah, kita dalam mengelola nggak boleh mengelola dengan cara yang sama. Orang masih harus orang yang kreatif ya. Dia kalau mengelolanya setiap tahun itu lagi dengan cara yang sama, menggunakan kontrol objektif atau sasaran kontrol yang selalu sama, itu akan miss, akan tidak terkontrol karena yang namanya bisnis selalu berubah. Tujuannya selalu berubah, tidak selalu sama. Nah, ini contoh business requirement yang dipetakan kepada IT. Kemarin minggu kedua kalau tidak salah kita belajar namanya linking ke IT ya. Jadi business requirement itu membutuhkan apa dari IT, misalkan butuh kualitas ya. Kemudian butuh keamanan. Keamanan dikenal dengan CIA, confidentiality, kerahasiaan, integrity, mempertahankan jangan sampai data berubah tanpa sepengetahuan kita. Availability yang paling sering masalah di Indonesia yaitu sistem yang selalu siap ya. Sedangkan quality berhubungan dengan efektif dan efisien. Jadi informasinya diminta supaya bisa efektif sesuai dengan waktu ya, ketepatan, konsisten itu. Efisiensi berarti berhubungan dengan optimalisasi dari sumber daya. Jadi kalau efektif berhubungan dengan hasil yang diperoleh, efisiensi berhubungan dengan sumber daya yang dipergunakan. Kemudian ada juga yang disebut dengan fiduciary. Fiduciary itu adalah sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, kepatuhan mengenai hukum ya. Harus diikuti peraturan kontrak, harus diikuti. Misalkan kita punya service level agreement, kalau membeli pulsa, maka pulsanya harus masuk itu rata-rata beberapa waktu, paling lamanya itu berapa gitu. Antara service level agreement antara siapa? Antara pihak bank dengan pihak dari telkom misalkan, telekomunikasi ya. Kalau nggak telkomnya bisa mengkomplain pihak perbankannya kalau pembayaran transaksinya itu tidak sesuai dengan kesepakatan layanan atau service level agreement. Fiduciary juga berarti suatu kehandalan dari informasi yang berhubungan dengan manajemen penyediaan informasi. Jadi harus handal, berarti nggak boleh gagal. Ada tanggung jawab terhadap customer. Misalkan kalau saya suka ilustrasikan, kalau saya bayar listrik menggunakan token,
Nah, seperti pulsa atau token, jangan sampai saat kita sudah uangnya dimasukkan, tokennya sudah diisi, datanya tapi tidak bisa available. Berarti sistem ada kegagalan. Jadi fiduciary merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum dan peraturan dan juga yang berhubungan dengan layanan. Jadi harus handal, jangan sampai pada saat diminta tanggung jawab tidak bisa begitu ya. Itu bernama fiduciary. Atau misalkan kita sebagai, kalau ada yang mengelola atau bagian saham, pada saat di jam-jamnya saham beroperasional, maka data harus dapat muncul, jangan sampai data not available gitu. Kecuali pada saat saham-saham istirahat di jam makan siang ya. Seperti itu. Nah, isi dari COVID semuanya adalah mematchingkan. Jadi double matching, kita sudah belajar yaitu bisnis dengan IT yang disebut dengan linking. Itu baru satu di dalam COVID, yaitu antara bisnis dengan IT. Dalam COVID itu ada mematchingkan atau linking dari business goal ke IT goal. Tujuan bisnis, apa saja yang bisa dibantu sama IT goal, tidak semua. Bisnis itu kan satu perusahaan tujuannya tuh. Nah, yang dapat dibantu sama IT apa di sini? Kalau sudah dapat dibantu, proses apa yang bisa IT bantu? Ini teori ya, nanti saya kasih lihat prakteknya. Kalau ini teorinya ikuti saja dulu ya. Nah, tahu prosesnya, kemudian aktivitasnya apa. Nah, jadi ada 4 proses matching atau pencocokan tabel kalau di dalam teori, yaitu bisnis ke IT, dari IT ke proses, dari proses ke aktivitas. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya bisa seperti itu? Kita detailkan yang namanya business goal ke IT itu harus bahas mengenai apa sih kebutuhan bisnis, kemudian kebutuhan tata kelola apa, gabungkan. Yang satu membutuhkan apa, yang satu mempengaruhi apa, sehingga yang disebut dengan layanan informasi. Dari sana kita terapkan sesuai dengan layanan kriterianya. Kemudian di sini kita cocokkan dengan tujuan IT yang bisa membantu. Ini namanya linking yang saya kerjakan menggunakan Excel. Dari sana, dari setiap tujuan IT, prosesnya apa saja yang bisa membantu. Proses ini adalah mengantarkan informasi, menjalankan aplikasi program, menggunakan dan memerlukan orang dan perangkat yang sesuai. Perangkat ini bisa software ya, bisa hardware ya. Kemudian orang ini dibagi menjadi tipe RACI. Orang yang tipe responsibility, orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan aplikasi. Orang accountability, orang yang bertanggung jawab untuk proses sampai selesai. Biasanya orang A ini yang menyuruh orang R. Jadi R itu misalkan programmer, nah A ini itu adalah kita sebagai orang sistem informasi, kita bertanggung jawab sepenuh untuk sistem ini secara keseluruhan. Tapi untuk data entry, untuk pemrograman itu tipe R. Jadi orang informatika, orang data entry itu ada di tipe R, sedangkan sistem informasi ada di tipe A. Kita yang bertanggung jawab kepada bos supaya manajemennya jalan, sistem informasi jalan. Tipe C adalah orang yang bisa kita minta konsultasi, ini misalnya auditor atau perancang sistem. Nah, tipe E ini yang kita informasikan, biasanya bosnya. Ini bos yang nyuruh kita itu ada di tipe I ya di sini ya. Namanya RACI. Kemudian dari sana muncul aktivitas-aktivitas untuk setiap R, setiap A, setiap C, setiap I. Gitu. Namanya RACI. Oke, saya stop dulu supaya jangan terlalu cepat. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Jadi saya kasih tahu apa pekerjaan kita kalau sudah lulus ya. Ada yang mau ditanya? Ya. Ya kalau ada yang suka bagian pemrograman, nggak salah. Orang sistem informasi di bidang pemrograman, nggak salah. Tapi kalau pas kita lulus, pihak pemberi kerja memandang kita menguasai tata kelola. Biasanya kita bekerja di bidang A. Kita ngurus manusia dan juga mengurus sistem. Manusia seperti apa ya, skillnya harus kita tahu, kemampuan programmingnya kita tahu, bagaimana membagi-bagi proyek, menggunakan metode apa supaya beres, evaluasi sistem bagaimana gitu. Jadi manusia dan orangnya kita tahu. Nah, kita bertanggung jawab sebagai orang yang nyuruh dan memimpin proyek tersebut.
kepada bos kita. Bos kita siapa ya? CEO, biasanya CEO kalau nggak owner. Mereka lah yang menjadi bagian I, yaitu inform. Kalau kita tidak tahu, kita bisa tanya kepada manajer sebelumnya, kepada konsultan, auditor juga bisa ditanya, itu tipe C, tipe consulted. Ini yang menjadi bagian dari ilmunya COVID. Jadi COVID itu yang namanya mengontrol, kita bagi-bagi sampai ke bagian aktivitas yang paling kecil. Nah, aktivitas itu yang kita lihat apakah sudah sesuai dengan kontrol atau belum. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Supaya jangan terlalu cepat, nanti akan saya pecah-pecahkan kalau masih belum detail ya. Nah, kita akan lihat. Nah, sebelum kita masuk ke Excel-nya, kita harus belajar dulu teorinya tentang COVID ya. Jadi ini adalah kondisi yang dipraktek di Indonesia ya. Kalau kita sebagai orang praktisi, biasanya kita tentukan dulu prosesnya itu apa saja ya, atau yang disebut dengan domain. Di dalam COVID itu ada domain PO, Plan and Organize, isinya cara-cara merancang dan mengelola. Kemudian ada Acquire and Implement. Acquire berarti mengumpulkan informasi, implement, sampai membuat suatu sistem, kemudian kita mengimplementasikan. Delivery and Support ini saat bertemu dengan pengguna ya. Bagaimana tanggapan dari pengguna saat implementasi dilakukan. Monitoring and Evaluate itu bagian yang mengevaluasi. Jadi kalau dibagi seperti gambar ini kan ada empat siklus ya, 4 panah ini. Nah itu biasanya ini Plan and Organize, Acquire, Implement, Delivery and Support, dan Monitoring and Evaluate. Mengevaluasi. Kemudian dari satu domain ada proses apa saja sih yang ada di dalam sistem informasi di dalam satu perusahaan. Misalkan penanganan insiden. Insiden adalah kejadian-kejadian yang sudah kita duga, namanya insiden. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, cara menyelesaikannya menggunakan problem management. Kalau insiden tersebut sesuatu yang tidak kita duga, namanya eksiden. Kalau insidennya terlalu banyak, namanya eskalasi. Itu ada di ilmunya IT Service Management atau IT Infrastructure Library. Jadi bagaimana jangan sampai terjadi eskalasi. Misal eskalasi ya, pada saat perwalian itu masuk Unicom semuanya berlomba-lomba mengejar di hari terakhir. Sehingga servernya jadi sibuk. Sehingga terjadi insiden, server menjadi sibuk dan tidak bisa membantu dengan optimal. Itu namanya eskalasi beban. Kemudian ada IT strategi plan, ada change management. Jadi proses change management itu kalau ganti sistem, jangan buru-buru. Kita pelajari apakah penggunanya sudah siap, infrastrukturnya sudah siap, kebijakannya sudah siap, strateginya sudah siap, cara ngitung sistemnya berhasil atau tidak berhasil sudah siap, change management. Terakhir ada aktivitas atau tugas. Aksi ini dibutuhkan untuk mencapai suatu hasil terukur. Biasanya adalah contohnya misalkan record no problem, masalah apa saja yang terjadi di lapangan. Nah ini misalkan ujung-ujung dari proses monitoring and evaluate. Bagaimana solusi yang harus dikerjakan, bagaimana mencari analisis dari sistem apakah sudah layak atau tidak layak. Nah macam-macam, ini biasanya tugas-tugas yang dilaksanakan dari kelompok-kelompok proses. Jadi incident management, tasknya apa, problem management, tasknya apa, tugasnya apa ya. Strategi plan, tasknya apa. Ini yang terjadi di Indonesia seperti ini, dan di luar negeri biasanya kita tidak terlalu detail dibandingkan dengan Indonesia, khususnya di bidang proses tasknya ya. Karena tasknya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi perusahaan. Inilah control objective. Kalau di balance scorecard, control objektifnya bisa kita atur sendiri berdasarkan dari KPI atau KGI ya. Jadi kalau di balance scorecard itu kita kumpulkan KPI-nya, saya kasih kembali untuk KPI dari bisnis cukup banyak, kemudian 10 dari IT. Nah, kalau COVID itu ada 34 control objektif yang dikelompokkan menjadi domain monitoring and evaluate, itu ada 4 control objektif, tataran kontrol. Ada plan and organize, ada 10, kemudian acquire and implement ada 7, delivery and support ada 13. Jadi ini merupakan alat ukurnya. Kalau di balance scorecard namanya strategic
objektif atau sasaran strategis. Kalau di ilmu COVID namanya kontrol objektif atau sasaran kontrol. Apa yang diinginkan ya supaya informasi itu menjadi efisien, ya, terhadap sumber daya, efektif, ya, compliant, patuh kepada yang tadi ya, ini aman, control confidentiality, availability, integrity, ya, sumber digunakan dengan baik, infrastruktur, manusia, dan tujuannya baik ya, jadi mengelola manusia dan sistem. Ini semua adalah ilmu dari sistem informasi ya. Jadi jangan berkecil hati, kita kenapa tidak banyak belajar programmer, tidak banyak ilmu-ilmu informasi yang lebih detail di bidang akuntansi misalkan. Ya karena kita nanti belajar ilmu ini. Mengolah ini tidak mudah ya. Nanti kita akan lihat seperti apa tingkat kesukarannya. Apakah kontrol objektif ini ada aturan buat milihnya? Jawabannya tergantung dari permintaan dari atasan dari bos kita, mau yang mana yang mau digunakannya. Atau kalau dia tidak punya alasannya, kita yang mengusulkan. Misalkan punya masalah di bagian perencanaan, ya pakai yang PO ya, gitu ya. Sebentar ada iklan lewat, sebentar saya mute dulu. Saya mute dulu. Dengarkan lagi. Nah, mungkin saya stop di sini. Saya mau masuk cara Excel-nya ya, cara pakainya seperti apa. Nah, ini yang sudah saya kasihkan harus dinyalakan makronya ya di sini. Ini sebentar saya sharing dulu, slide-nya saya stop dulu ya. Sebentar saya stop dulu, saya mau masuk ke Excel. Sebentar, agak lama munculnya. Nah, ini Excel-nya saya sengaja pakai Excel sekali lagi supaya mudah ya. Jadi jangan berpikir ilmu tata kelola ini sukar ya. Banyak sekali tool-nya. Nah, ini COVID ini bisa kita pilih kontrol objektifnya apa saja ya. Nah, gambarnya kecil sekali, sebentar saya perbesar. Supaya lebih besar. Nah, mungkin kelihatan lebih besar nggak? Nah, saya perbesar sedikit, mudah-mudahan kelihatan. Oh, nggak bisa ya. Nah, ini contohnya misalkan kita akan melihat bagaimana cara kesiapan satu sistem. Nah, kontrol yang digunakan, sasaran kontrolnya menggunakan 3 komponen PO, misalkan PO1, PO9, dan PO10. Kemudian kita ambil di bidang AI, Acquire and Implement, 1, di bidang Delivery and Support, 2, di bidang bagian Monitoring and Apply, 1. Ini kita ambil sebagai kontrol. Pertanyaannya apakah harus banyak kontrolnya? Ya tidak harus ya, yang dibutuhkan saja. Jadi saya suka mengilustrasikan kalau kita mengontrol mobil ya. Ya mungkin kalau kita mengontrol mobil kita butuh untuk menginjak pedal, rem, kopling. Kemudian kita memonitoring layar, kaca spion, depan, samping. Kemudian kita melihat ke depan. Nah itu kontrolnya mungkin itu, cukup seperlunya aja. Sistem yang bisa kita kelola dengan kontrol yang lebih sedikit, lebih bagus. Jangan terlalu banyak ya. Tapi kadang-kadang kalau kita tugas akhir, biasanya skripsi, pembimbing suka minta banyak ya. Minta banyak supaya ya jadi lengkap gitu ya. Tapi kalau di praktek lapangan sebagai praktisi, kita nggak perlu repot-repot, kita cukup mana yang jadi masalah. Jadi kita analisis dulu, studi kelayakan, kemudian kita lihat apa saja sih yang jadi masalah. Nah itu yang kita lakukan proses penilaian, mana sih apa masalahnya gitu. Apakah dia sudah siap atau belum? Nah, ini cara ngisinya mudah ya. Nanti saya berikan contoh, misalkan saya ingin ngisi yang PO1, ini saya klik ya, PO1. Nah jawabannya, pengukurannya merupakan jenisnya tipe ada dan tidak ada, yaitu tipenya KGI.
Key goal indikator ya. Jadi, apakah strategi planning sudah dilakukan dengan baik? Jawabannya iya atau tidak. Ini masih pakai bahasa Inggris ya. Nah, misalkan sudah, saya klik ya di sini. Apakah ini komputer saya melarang untuk adanya makro jadi nggak jalan. Nanti di rumah coba sendirilah. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaannya sudah ada di COVID. Kita nggak perlu repot-repot ya, tinggal masukkan. Kemudian di bagian yang PO9, nah ini semua diisi semua. Pertanyaan cuma iya atau tidak ya. Apakah penilaian risiko untuk proses IT dan bisnis itu sudah terjadi dalam pengambilan keputusan? Ya atau tidak, yang diisi semuanya. Cuma seperti itu ya. Jadi sama seperti balance scorecard. Nah, kalau di balance scorecard pakainya KPI, jadi ada persentase sudah seberapa jauh. Nah, kalau di sini cuma iya dan tidak ya, cuma iya dan tidak. Semakin banyak iyanya, berarti tingkat kesiapannya semakin tinggi, atau namanya tingkat maturitasnya semakin tinggi kalau banyak iyanya. Semakin banyak tidaknya, maka tingkat kesiapannya belum atau tidak matur. Maturitas berarti kedewasaan ya, tingkat kesiapan. Nah, seperti itu tidak susah ya. Karena kalau sudah belajar kemarin yang pakai balance scorecard, mungkin kesini lebih mudah. Jadi ada yang tipe KGI, iya dan tidak, key goal indikator. Ada yang tipenya KPI, jika sudah iya, yaitu berapa persen iyahnya, itu tipe KPI. Balance scorecard menggunakan tipe KPI, kalau yang ini menggunakan tipe KGI. Semakin banyak yang iya, berarti dia sudah siap. Ya, gitu ya, seperti itu. Nanti hasilnya kita polakan dalam bentuk tabel Kiviat. Tabel Kiviat itu adalah tabel laba-laba. Nah, nanti bagaimana bentuknya? Nah, ini nama orang penciptanya adalah Kiviat. Semakin lebar, berarti pengelolaannya semakin bagus. Semakin kecil, berarti pengelolaannya belum siap. Masih banyak yang lemah yang di sini ya. Nah, jawab iya dan tidaknya itu, nah, kalau di auditor informasi, yang tidak boleh menggunakan sistem survei dalam bentuk angket ya. Jadi angka-angka ini muncul dari evidence yang kita peroleh. Jadi nanti kalau ada penelitian untuk menentukan data ini adalah sifatnya kualitatif, tidak boleh kita pakai angket ya. Jadi nggak boleh pakai skala Likert, tapi kita berkunjung dan kita yang mengisi. Apakah dia sudah iya atau tidak. Jadi jawaban iya ini yang mengisi biasanya adalah yang menilai atau auditor. Jangan yang mengisi iyanya adalah responden, yang namanya bukan assessment. Kalau jawabnya, mereka menilai dirinya sendiri gitu. Apakah strategi perencanaan sudah terlaksana? Kalau mereka yang jawab, ya mereka akan jawab iya semua. Ya tidak boleh. Jadi yang menjawab ini adalah yang berkunjung, yaitu kita yang mengassessment. Ya. Kita yang diminta, atau kita sebagai auditor. Gitu. Nah, hasilnya seperti gambar tadi. Lebih mudah saya pikir. Ini saya nggak bisa jalankan makronya, mungkin terkunci. Kalau makronya jalan, ini kita bisa lihat sampai hasil akhir ya. Sampai akhir. Nah, ini buatan dari grupnya ITGI tahun 2007. IT Governance Network Limited. Oke, mudah? Tidak? Coba, saya ingin tahu tanggapannya. Bagaimana? Saya stop dulu. Bagaimana bisa ngikutin sampai di sini menggunakan COVID? COVID itu cukup banyak. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau baca di handout COVID cerita kita bisa gunakan kontrol objektif yang double redundance. Kalau kita kurang percaya, kita tambah double lah supaya lebih percaya, boleh. Nanti ada tabel untuk kalau menggunakan sistem redundant. Jadi ngukurnya sama, tetapi kontrol objektifnya berbeda supaya kita lebih percaya. Gitu. Boleh saja gitu. Bagaimana kalau cuma dipukul rata, hanya pakai keluarga PO saja? Boleh, kalau tujuannya ada di masalah perencanaan. Tanya dulu ke business requirement, dia lagi punya masalah di mana gitu. Kalau business requirement-nya punya masalah di bagian perencanaan dan pengelolaan atau PO, ya PO saja. Keluarga PO ada 9 di situ ya. Oke, ada yang belum jelas sampai di sini cerita saya? Silakan, ada yang mau berkomentar di sini? Silakan kalau ada yang mau berkomentar.
Ada yang kurang jelas mungkin, atau baru lihat sekarang, ingin tahu lebih detail atau bagaimana, silakan. Mahesa, bagaimana ini? Jadi yang pertama kali masuk, ada komentar Mahesa? Cukup Pak. Cukup ya, oke. Jadi dari minggu kemarin saya ajarkan mengolah itu harus ada panduannya ya. Pakainya pakai cara kontrol. Nanti kalau di tugas akhir biasanya bahasa Inggrisnya dijadikan bahasa Indonesia, diterjemahkan ilmu-ilmu kontrolnya ya. Kalau di Perangkat namanya strategi objektif atau sasaran strategis. Kalau di COVID namanya kontrol objektif, sama aja sih sebetulnya. Kita mau pakai yang mananya tergantung. Paling banyak kalau di praktek, kalau di lapangan, biasanya ya sekitar 14 kontrol objektif ya. 14 itu ada beberapa pertanyaan yang dipecah-pecah ya. Kalau di itu sudah paling banyak. Bahkan bank juga pakai mungkin cuma 7 ya, 7 kontrol objektif kalau pakai COVID. Tapi kalau di tugas akhir bisa sampai setengahnya lebih, dari 37 bisa sampai 20 kontrol objektif. Tergantung dari dosen pembimbingnya ya. Ya karena supaya mahasiswa banyak belajar. Tapi kalau praktek ya sedikit. Karena prinsip praktek, kalau bisa mengontrol dengan kontrol yang sedikit, kenapa harus repot-repot? Kayak seperti kita kalau bawa mobil, nggak perlu kita mengontrol dengan menggunakan dengan robot, nggak perlu, cukup pakai setir aja cukup ya, nggak perlu pakai remote macam-macam aneh-aneh, nggak perlu. Nah kita pakai kontrol yang sesuai saja. Nah itu. Nah ini sudah saya bagikan. Kemudian juga saya bagikan itu adalah tipe-tipe dari RACI ya. Saya bagikan tipe-tipe dari RACI. Nanti kita lihat sebentar tabel RACI seperti apa. Kita stop dulu. Jadi sekali lagi orang struktur masih biasanya tipe A ya. Dia yang memanage manusia dan sistem, tapi dia bertanggung jawab kepada bos yang lebih tinggi, yaitu tipe A. Nah, saya mau kasih lihat di sini, bentar. Tipe RACI, peranan dari orang yang terlibat, kemudian aktivitasnya itu apa? Tasnya itu apa sih? Tas, yang namanya task itu tugas itu ya. Tugas itu seperti apa? Oh ini. Oke, nah ini ya. Jadi kan ada task ya, tugas-tugas dari manajemen itu yang paling akhir dari COVID itu ada task. Nah, yang atas itu peranan. Gambarnya saya perbesar mungkin supaya terlihat. Nah, sedikit perbesar ya. Jadi yang di sini misalkan tim project itu peranannya, aduh masih kecil juga ya. Nah, lagi kegedean. Nah, inilah. Mudah-mudahan terlihat. Nah, jadi yang namanya tim project paling atas nih, project team, itu peranannya adalah misalkan ini orang-orangnya ada project manager ya di sini. Apalagi di sini ada bagian enterprise arsitek teknologi, silakan. Kemudian ada bagian data, ada orang yang bagian mengembangkan aplikasi, ada analis bisnis. Ini tipe-tipe orangnya ya. Nah, aktivitasnya apa? Misalkan aktivitasnya kita tulis tugasnya apa di sini. Nah, dia sebagai apa? Apakah sebagai tipe R yang disuruh mengerjakan, atau tipe C yang memberikan konsultasi, atau tipe A yang mengawasi dan memonitoring tipe R ya. Tuh. Nah, ini merupakan tabel RACI. Bagaimana kalau tabel ini salah ya nanti garis komandonya salah. Siapa yang mengontrol, siapa yang memerintahkan, siapa yang memanage jadi salah. Garis kontrolnya jadi salah. Nah, ini biasanya kita membuat tabel RACI seperti ini. Nanti akan saya bagikan sebelum masukkannya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu kita tuliskan, kita kelola, kan kita mengelola manusia nih, manusia juga dan sistem kalau di tata kelola itu. Nah, misalkan di sini ada orang yang skillnya kurang, ya kita tambahin, mungkin kita ganti orangnya atau kita tambahin ilmunya. Technical support ini jumlah manusianya kurang karena banyak yang membutuhkan support teknologi, karena banyak virus yang menyerang misalkan. Nah, dia pekerjaannya apa sih? Nah, kita tinggal lihat pekerjaan technical support itu seperti apa.
orang yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kepada user tipe consulted ya, tipe C-nya technical support kalau ditanya. Nah, ini tasknya, ya. Ini biasanya digunakan untuk kalau kita mengelola, ada pekerjaan kita tahu siapa sih yang bertanggung jawab di sini. Misalkan mengidentifikasi budget, yang bagian R-nya siapa, bagian C-nya ada berapa orang, bagian A-nya siapa. Bagian yang mengerjakan siapa yang dapat kita tanyai mengenai di mana budget yang seharusnya di tahun sebelumnya, siapa saja, dan tipe orang yang bertanggung jawab kalau ditugaskan untuk proses anggaran. Gitu ya. Nah, dan dari sini biasanya ada ilmunya namanya stakeholder management. R dan C-nya harus sesuai dengan kita menentukan orang-orang yang mempunyai kompetensi, ya, ilmunya namanya stakeholder management. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya tabel racunnya, nanti akan saya bagikan buat contoh-contoh melihatnya. Jadi jangan sampai salah, siapa yang bertanggung jawab, ya berarti orang yang mengerjakan R. Orang yang tipenya memimpin yang R ini untuk memberikan tugas A. Yang memberikan pertanyaan kepada customer atau kepada pengguna uang, shareholder atau auditor adalah C. Tipe I itu yang punya uangnya, biasanya yang bagian terakhir. Bos kita itu biasanya. I contoh di sini adalah eksekutif sponsor. Nah, itu biasanya orang yang punya uangnya atau yang bos kita di atas dari orang yang di atas dari IT governance. Bisa CEO, bisa owner, itu biasanya tipe I. Ini. Work product reviewer, ini reviewer berarti dia yang tipe paling tinggi ya. Nah, key user, orang yang pengguna yang sangat diberikan penghargaan, dia bisa sebagai pengguna kunci ya. Pengguna juga ada yang diberikan fasilitas khusus, namanya key user. Itu tipe I ya. Di sisi apa ya? Di sisi mengkonfigurasi subjek user ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke slide-nya. Jadi ini tipe RACI, saya akan bagikan. Nah, kemudian masih ada beberapa slide yang akan kita lihat. Nah, tadi kita sudah sampai ke domain dari ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengukur suatu pengolahan sudah baik atau belum. Kalau di balance scorecard itu, kita bisa mengukur dari pencapaian. Dari nilai persentase, belum sampai di tahun ketiga, belum sampai persentase. Bagi yang hari ini baru masuk, silakan lihat yang namanya tabel dari balance scorecard. Kita bisa mengassessment, belum tercapai. Sudah tahun ketiga, target ukurnya belum mencapai. Nah, itu kita bisa ukur. Apa inisiatifnya kalau di proses scorecard, berarti tindak lanjutnya bagaimana supaya bisa tercapai. Kalau di COVID, nanti ada namanya star diagram. Berarti program-program yang harus kita kerja supaya tercapai. Nah, kita akan lihat di sini cara mengukur keberhasilan kita mengelola. Ya kan, kalau mengelola harus tahu cara berhasilnya sampai di mana ya. Jangan hanya kita mengelola secara teoris saja gitu ya. Nah, caranya supaya kita tahu itu ada 3 di sini ya. Ini pakai warna merah, ini merupakan cara kita mengukur. Bisa pakai KPI, mirip seperti balance scorecard. Bisa pakai key goal indicator di sini ya. Ada atau tidak ada, kalau KPI itu persentase yang sudah adanya berapa. Atau juga pakai tadi model maturitas. Jadi dari setiap pertanyaan kontrol objektif tersebut, kita hitung berapa persen yang sudah terjawab iya. Semakin banyak iya, berarti dia semakin siap. Nah, diukur dengan cara seperti itu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah ilmu dari audit. Saya tidak jelaskan di sini ya. Jadi yang namanya mengontrol tata kelola itu ada 2. Yang satu yang mengobserve atau mengassessment, yang satu yang proses yang mengontrol ya. Yang saya ceritakan di sini hanya yang mengukur. Mengukurnya bagaimana. Nah, kita gunakan beberapa tadi sasaran kontrol untuk mengukur ya. Ya, mungkin sampai di sini tidak sampai ke bagian audited ya, tidak sampai. Nah, sebelah kanannya masih termasuk ya, kalau misalkan tidak sesuai nanti bagaimana caranya kita bisa perbaiki. Jadi bisnis punya keinginan atau requirement, IT proses melihat apa saja yang bisa dibantu, tidak semua nanti
Dari sana kita lakukan proses pengontrol menggunakan setoran kontrol. Kemudian dari sini kita bandingkan dengan setoran kontrol yang diinginkan. Apakah ada gap atau tidak ada gap. Misalkan PO-nya itu baru sampai 3 ya. 3 apa? Nanti kita tahu 3 apa. 3 nilai misalkan. Sedangkan inginnya sampai 5. Atau maturitasnya baru 3. Berarti dari setiap pertanyaan yang tadi, itu baru 3 yang terjawab. Sedangkan keinginannya adalah 5. Nah, ini berarti ada gap. Nah, gap ini dikejar dengan yang disebut dengan star diagram. Itu diagram mengejar bintang. Diagram mengejar bintang, star diagram gitu ya. Kita akan lihat di sini. Nah, kondisi awal yang ini disebut dengan as is, dan kondisi yang dikejar adalah to be. Ini saya pernah ceritakan di minggu lalu. Ada gambar COVID yang pakai bintang. Coba lihat lagi handout-nya. Ada gambar COVID yang pakai bintang. Jadi yang kondisi yang kita ukur as is sekarang, dan kondisi yang dikejar to be. Itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini gambar contoh dari model maturitas. Perusahaan yang punya gambarnya sangat luas, berarti pengelolaannya sudah hampir di semua sasaran kontrol. Jadi dia menggunakan IT dengan sangat baik ya di setiap sasaran kontrol di sini. Kalau perusahaan masih kecil, ya mungkin dia memang tidak terlalu perlu tata kelola dengan baik ya. Semakin kecil, ini bukan berarti perusahaannya jelek. Berarti dia belum butuh IT sebesar perusahaan besar. Jadi tata kelolanya mungkin semuanya baik di sini. Tetapi IT tidak membutuhkan ilmu, di perusahaan kecil tidak membutuhkan IT terlalu besar ya. Mungkin dia hanya mau pakai Excel, otomatisasinya belum terlalu penting karena perusahaannya masih kecil. Sedangkan kalau di large enterprise, punya cabang di mana-mana, itu prosedurnya harus sama. Manajernya harus sama cara mengelolanya. Datanya walaupun bercabang harus dikelola secara terpusat. Jadi pengguna IT-nya harus lebih jauh dibandingkan dengan yang di sini. Jadi pengelolaannya memanfaatkan IT lebih jauh, atau disebutnya IT requirement-nya lebih jauh, lebih banyak dipakai sini dibandingkan dengan yang kecil ya. Ini disebut dengan model maturitas. Nah, angka-angka ini kita sebut, ini sudah saya pernah jelaskan di minggu lalu ya. Ada maturitasnya disebutnya non-existent ya, berarti tidak perlu IT. Inisial, berarti kita butuhkan IT seperlunya, atau inisial atau ad hoc. Repeatable, pengguna IT-nya sudah berulang. Define, kita sudah bisa mendefinisikan apa sih nilai value yang dapat bermanfaat bagi bisnis. Ini sudah ada definisinya di Excel yang saya berikan. Di bagian linking itu ada Excel yang worksheet-nya mengenai maturity model. Sampai optimize, kita bisa mengoptimasi suatu IT supaya bisa mengejar yang namanya best practice dari bisnis. Best practice itu adalah strategi terbaik yang kalau diulang hasilnya sama. Namanya best practice. Jadi sudah bisa mengoptimalisasikan semua kemampuan IT untuk membantu bisnis. Ya. Berarti kalau sudah sampai 6, itu bisnisnya sangat tergantung kepada IT. Tanpa IT, bisnis tidak jalan. Kalau yang small enterprise di sini baru poinnya cuma 2, berarti dia tanpa IT pun pasti jalan mengelolanya. Biasanya kemampuan manusianya banyak. Kemampuan IT-nya ini dibantu dengan kemampuan manusia secara manual. Seperti ini ya. Tuh. Kalau yang di sini, wah ini otomatis sangat tinggi di large enterprise. Tidak bisa kita ngerjakan secara manual karena datanya sangat banyak. Big data ada di sini, big data itu. Cabangnya mungkin sudah ada 10 cabang di berbeda provinsi. Indonesia punya banyak kesulitan karena berbeda provinsi itu berbeda kapasitas jaringan, berbeda regulasi, berbeda manusia, berbeda skill. Berbeda dengan negara-negara yang provinsinya itu masih satu pulau. Misalkan negara Belanda itu ada 13 provinsi yang di satu pulau. Gampang. Dibandingkan Indonesia, kita punya provinsi tapi berbeda pulau. Itu agak susah kalau punya cabang-cabang di mana-mana. Misalkan perusahaan untuk penjualan barang seperti Cycle Key, itu agak repot kalau punya cabangnya berbeda pulau. Bagaimana membuat standar jual yang sama ya. Dari kecepatan data, kemampuan integrasi, ya
Mungkin perusahaannya kecil, tapi golongan dari IT-nya large enterprise. Jadi tidak selamanya bentuk ini menyatakan bahwa dia perusahaannya kecil, tapi bisa saja perusahaan yang bercabang-cabang itu termasuk kepala large enterprise karena cabangnya banyak dengan data yang harus sama. Perusahaan yang waralaba penjualan barang itu punya kesulitan, harus harganya kan harus sama. Nah, proses integrasinya menjadi sangat besar. Itu mempunyai maturity sangat seperti ini ya. Nah, ini bagaimana cara memplottingnya? Banyaknya di Excel bisa memplotting seperti ini, beberapa program MATLAB bisa memplotting seperti ini. Tinggal kita cari diagram Kvyat atau diagram laba-laba seperti ini. Ini tadi secara detail apa saja ya, ini tadi saya ceritakan, tadi gambarnya mungkin terlalu kecil. PO ada 11, apa saja isinya nanti akan saya berikan dalam bentuk Excel, isinya apa saja, pertanyaan-pertanyaannya. Misalkan define static IT plan itu cara nanyanya apa saja ya. Ini IK, acquire atau acquisition and implementation, delivery and support. Salah satu delivery and support yang paling terkenal adalah educated and trained user. Jadi user diperkenalkan dengan satu sistem, bagaimana dia mengadopsi, namanya mengadopsi, bukan mengadaptasi, tapi mengadopsi sistem supaya dia bisa mengerti dan suka dengan sistem. Bagaimana caranya? Misalkan sekarang kita punya program Peduli Lindungi, bagaimana mengajarkan user memanfaatkan suatu program baru yang sifatnya super app dipakai di beberapa tempat yang sangat luas. Nah, ini paling sering kita gunakan dalam development support, yaitu educate and train system. Mengolah data, fasilitas, dan operasional ini. Ini semua cukup banyak. Gitu ya. Kalau di tugas, biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya saya suka kasih tugas, coba pilih kontrol objektif mana yang sesuai, kemudian kasih alasannya. Kemudian kalau sudah mahir, setiap alasan tersebut, apa evidennya. Misalkan eviden bahwa user sudah teredukasi dan sudah terlatih, itu evidennya berupa pelatihan. Ya. Misalkan pelatihan, kemudian komplain, bagaimana komplainnya, apakah ada komplain yang terlalu sifatnya layanan, kurang baik layanannya, kurang sesuai. Kemudian juga bintang, pakai bintang untuk menentukan pujian atau komplimen. Ya. Itu kita bisa lihat bukti-buktinya dari situ. Sekali lagi ini semua dijawab oleh kita, oleh yang menilai, bukan oleh orang yang disurvei atau sistem perusahaan yang disurvei, tidak ya. Ini oleh mahasiswa yang tugas akhir, dijawabnya bukan kita menyebarkan angket, mereka yang jawab, beda ya, ilmu kita adalah sifatnya kualitatif. Jadi kalau kualitatif, ciri khasnya adalah data itu diisi oleh yang melakukan survei, bukan oleh yang disurvei, seperti itu. Ini monitoring and evaluate, and evaluate-nya lupa ketulis, monitoring and evaluate. Nah, di COVID-4 terkenal dengan sebutnya kubus COVID ya. Ini semuanya proses-proses yang tadi yang dibutuhkan, IT proses, IT result, information kriteria itu dikotakkan namanya jadi COVID, kubus COVID ya. Tadi yang saya ceritakan domain, proses jadi aktivitas, namanya IT proses. Kemudian IT resource itu dari manusia, aplikasi, teknologi, fasilitas, data, ini sumber daya IT, sifat-sifat dari informasi, quality, fiduciary, security, yang tadi saya ceritakan. Sebutnya kubus COVID. Ini secara teoritis yang tadi sudah saya jelaskan. COVID 4.x 4.0 itu tanpa adanya file IT dan risk IT ya. COVID 4.1 sudah ada file IT dan risk IT. Thinking matrix-nya antara IT governance dengan IT proses itu nanti ada semacam tabel. Nanti sementara tabel saya belum ceritakan, nanti ada tabelnya, itu juga pakai Excel. Jadi tabel khusus untuk suatu proses memetakan arti proses ke domain. Misalkan domain PO berarti itu isi prosesnya apa saja, misalkan. Yang gambar-gambar yang ini nih, tadi yang mana ya? Nah yang ini. Dari sini ke sini petanya apa saja, mana saja yang
dari business goal dapat dipenuhi dengan IT goal. Kita sudah belajar peta yang pertama adalah linking bisnis ke IT ya. Yang di awal kemarin saya kasih Excel itu merupakan pemetaan atau mapping. Jadi mappingnya pakai Excel, pakai tabel gitu, tidak sukar. Kemudian right sheet sudah saya bahas tadi ya. Mungkin sampai di sini kuliah kita ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Jadi sebetulnya kemarin saya Pak, ya mau silakan. nanya Pak, Ya, kalau untuk tugas siapa akhir Fauzi? kira-kira COVID-nya harus yang terbaru? Ya. Jadi kalau di COVID itu tidak harus yang terbaru, tergantung kebutuhan. Jadi COVID 4 masih bisa dipakai karena COVID 4 sifatnya menghitung maturitas, kesiapan. Kalau yang namanya COVID 5 itu digunakan untuk memodelkan evidence. Namanya proses assessment model. Misalkan saya tidak mengatakan iya tadi di salah satu pertanyaan. Nah, iya itu buktinya apa? Nggak boleh sembarangan ngomong iya. Kita harus minta bukti kepada orang yang ditanya atau auditi. Nah, itu COVID 5. Jadi kalau banyak mengarah kepada pemodelan penilaian dan bukti, COVID 5. Kalau di prosesnya untuk memperbaiki tata kelola, di COVID 2019. Jadi tidak ada yang terbaru dan terlama. Memang di beberapa program studi itu ada yang mengatakan harus pakai COVID 5 dan COVID 2019. Menurut saya itu salah ya. Salah karena tujuannya beda-beda. COVID 4 menghitung kesiapan dia menggunakan IT dan seberapa IT mendukung. Kalau sangat mendukung, namanya leveraging, mendongkrak bisnis. Kalau tidak terlalu mendukung, kadang-kadang butuh, kadang enggak, namanya ad hoc. Jadi IT-nya hanya butuh dan tidak. COVID 5 untuk seorang auditor. Dia saat kita datang, bukti apa yang harus disiapkan oleh yang kita tanya, bukti apa. Jadi kadang-kadang orang suka bohong kan. Apakah sekuritas sudah dikelola dengan baik? Dia jawab iya. Tipe R jawab iya, tipe A jawab iya. Mana buktinya? Apakah ada rapatnya, ada blueprintnya, ada logbooknya kalau kejadian, bagaimana menanganinya. Nah, itu yang menentukan bukti-bukti COVID 5. Nah, COVID terakhir 2019 itu untuk menentukan inovasi. Jadi kalau sudah ada masalah, mengembangkan supaya sustainabilitas, supaya langgeng, COVID 2019 gitu ya. Gitu jelas sampai sini? Siapa tadi? Fauzi jelas sampai sini? Jelas Pak, terima kasih. Nah, ada istilah kapabilitas sama kapasitas kalau di COVID 5. Kapasitas itu kemampuan dari perusahaan. Jadi kadang-kadang kemampuan ada batasnya. IT nggak bisa dipaksa terus mendukung bisnis, ada batasnya, namanya kapasitas. Nah, supaya bisa kemampuannya berubah, itu namanya capability. Capability itu adalah mengubah kapasitas. Jadi, misalkan dia maturitasnya ya golongannya nomor 3, terus rata-rata kalau dibagi 3, terus itu merupakan kapasitas. Tetapi kalau ingin diubah, namanya kapabilitas. Nah, bagaimana cara mengubahnya supaya dia berkembang menjadi lebih banyak menggunakan IT? Nanti ada namanya studi kelayakan. Studi kelayakan di sistem informasi isinya 2, yaitu Business Impact Analysis sama Risk Analysis. Nantilah kapan-kapan saya ceritakan. Jadi kalau ingin mengubah, ternyata perusahaannya ingin ditingkatkan oleh IT atau didongkrak atau leveraging. Nah, ada perubahan, nah itu kita gunakan studi kelayakan isinya 2, RA dan BIA. Business Analysis dan Risk Analysis. Nanti kapan-kapan saya akan ceritakan mungkin di pertemuan agak terakhir ya, mengenai cara kita mengubah kapasitas perusahaan supaya banyak menggunakan IT. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau tanyakan sampai sini. Jadi COVID sebetulnya kalau sudah menguasai balance scorecard, tidak sukar ya, karena mirip seperti itu ya. Tinggal petanya saja yang terkenal dengan diagram Kvyat dari maturitas ya. Kenapa menggunakan istilah maturitas? Karena penciptanya itu CMMI sudah lebih dahulu menggunakan istilah maturitas. Control Maturity Model Interchange ya. Jadi sudah menggunakan CMMI sudah menggunakan di awal
dan mengusulkan supaya COVID juga menggunakan istilah maturitas yang artinya IT dimanfaatkan seberapa penuh oleh perusahaan. Kalau ada perusahaan yang outsourcing, pekerjaannya adalah sebagai penyalur satpam. Punya cabang di 4 daerah, di Bandung, di Jogja, di Lampung, dan di Bali. Itu uang dari sehari-harinya, itu dari profit itu bisa miliaran ya. Dari omset sekitar 3-4 triliun, itu keuntungannya bisa sekitar miliaran. Tapi IT yang dipergunakan ya mungkin cuma Excel, karena dia cuma butuh untuk membayar gaji dan memotong gaji gitu. Tidak perlu terlalu banyak, jadi tingkat maturitasnya rendah karena dia memanfaat IT-nya tidak terlalu gigih dibandingkan dengan yang perusahaan telekomunikasi seperti itu. Oke, kalau tidak ada, saya mau capture, silahkan pasang on cam-nya, silahkan tampilkan wajahnya sebagai bukti ya. Mana Mesa mukanya seperti apa sih? Saya mau lihat yang rajin tadi. Oh, oke, tolong dipasang ya. Oh iya, sudah muncul ya. Ya, saya. Oh, bentar. Iya, saya hitung ya. Tadi ada yang keluar ya. Oh, nggak apa-apa, sudah absen online lah, nggak apa-apa. Oke, saya hitung. 1, lihat ke kamera. 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sudah hadir. Sekali kalau mau tanya bisa lewat WhatsApp, lewat Classroom Google secara private ya. Kalau mau ketemu ke saya langsung, saya ada di lantai 12 ya. Setiap hari sebelum jam 12 saya ada di kantor. Tapi kalau mau konsultasi silahkan ya. Tapi kalau sisi praktisi ya, saya punya pengalaman di sisi praktisi. Jadi kadang-kadang teori di Indonesia tidak sama dengan teori di luar negeri ya. Saya suka cerita ini terjadi di Indonesia, berarti di luar negeri tidak terjadi ya. Pengalaman saya di beberapa tempat di luar negeri itu, di negara Eropa, tata kelolanya tidak sekreatif Indonesia. Indonesia itu orang-orang kreatif ya. Nanti sepanjang perkuliahan akan saya ceritakan. Oke, terima kasih. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam nun Pak. Ya. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.